Ayat 37. Bagi setiap orang dari mereka itu, di hari itu, ada satu perkara yang dihadapinya. Sya'nu yugni. Jadi perbedaan tafsiran ini pada kata sya'n yugni. Kalau secara kosakata letterlexnya ya, secara bakunya, sya'nun situasi, yugni yang dia butuhkan, ya, yang dia butuhkan pada saat itu. Ada yang lebih dia pentingkan. Secara takwil, kita lihat Buya Hamka, ada satu perkara yang dihadapinya. Bagaimana orang akan mengingat anaknya dan istrinya, ayahnya atau ibunya, saudara kandung atau tirinya, kalau dia sendiri di waktu itu sedang terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dengan berdusta. Dan saudara, ayah dan ibu, dan istri, dan anak-anak itu pun terlibat pula dalam soal mereka sendiri-sendiri. Orang lain yang akan terkenang, orang lainkah yang akan terkenang? Padahal masalah yang dihadapi demikian beratnya dan keputusan belum jelas. Jadi Buya Hamka membawa kita kepada situasi di ayat ini bahwa setiap orang itu sedang terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dengan berdusta. Dalam hal ini, orang-orang terdekat paling tahu tentang kita. Dan orang-orang itu pun sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Orang lainkah yang akan terkenang? Padahal masalah yang dihadapi demikian beratnya. Dan keputusan juga belum jelas. Oke, jadi terang bahwa kenapa semua orang pada hari itu lari dari orang-orang yang dicintainya. Karena satu, dia punya urusan sendiri yang harus diselesaikannya. Dan dia tidak punya kemampuan, kesiapan untuk bisa menolong yang lain. Karena dirinya sendiri dalam kondisi yang sangat riskan posisinya. Tidak dalam posisi bisa menolong. Bahkan untuk dirinya pun dia belum tentu bisa menolong dirinya. Jadi pada posisi seperti itu semua manusia. Inilah yang membuat mereka kemudian lari dari satu sama lain. Menarik nih untuk dielaborasi. Jadi alasannya adalah karena setiap orang likulli mri'in minhum, setiap orang-orang yang beradab, yang bertanggung jawab ini, sya'an, ada situasi yugni, yang dia sendiri masih belum terang, belum jelas. Apakah dia sendiri bakal selamat? Tapi yang pasti dia tidak akan pernah bisa menolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Karena segala urusan pada hari itu murni sepenuhnya secara mutlak menjadi urusan Allah. Inilah saya ingin mengulang kembali, coba periksa lagi urusan-urusan kita yang belum selesai di dunia ini terkait langsung dengan Allah. Periksa lagi. Periksa kembali. Jadi kemarin waktu saya diminta nasihat nikah pernikahan anak teman saya di Banten. Dia teman dekat saya. Saya bilang sama yang sedang menikah waktu nasihat, jadi nggak terlalu serius Ustaz Deden, agak-agak sampai bercanda. Saya teman bapakmu, nak, waktu saya masih kuliah. Jadi saya juga tahu rahasia semua rahasia bapakmu. Tapi sayangnya bapakmu juga tahu rahasia saya semua. Dan kami sudah sepakat untuk tidak saling membongkar.
Jadi suasana udah cair. Biasalah pengantin kalau gitu kan rada-rada masih nggak fokus. Ya, yang di pikirannya malam pertama pasti. Kalau seperti ibu-ibu di sini yang dibayangkan apa? Malam pertama di kuburan nanti. Sudah siap malam pertama di kuburan? Ya. Kalau pengantin kan malam pertama di kamarnya. Nah, kalau yang di sini nih orang-orang tuanya rata-rata siap bagaimana persiapan malam pertama? Kalau saya tanya sama Ibu Mahalia Umar, Bu Mahalia, gimana malam pertama sudah siap? Kalau salah paham, apa sih Ustadz, saya kan udah tua. Enggak, malam pertama di kuburan maksudnya. Waduh. Coba Ibu Mahalia jawabannya apa? Siap, Ustadz. Hah? Siap, nggak siap harus siap. Harus siap ya. Ya. Udah siap malam pertama. Apa yang bakal terjadi kira-kira? Bayangannya. Malam pertama di kuburan. Hah? Ngeri. Nggak Susah ya. terbayang, Ustadz. Hah? Nggak bisa ngebayangin. Tadi bayangan. Tapi itu pasti terjadi ya. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya udah. So, gimana kira-kira kalau yang pasti terjadi? Terus saya mau nanya, malam itu berdua atau sendiri? Sendiri, Ustadz. Mau ada yang temani atau nggak mungkin ada yang temani juga? Yang nemenin amal jariah kita, Ustadz. Nah, terus orang-orang yang sangat sayang sama kita yang nangis tadi, kemana? Pada pulang. Pulang. Ya, pulang semua. Di dunia aja udah kelihatan kok. Mana ada orang-orang yang kita cintai yang dulu waktu bersumpah padamu membawa sekuntum bunga, ya bunga Kamboja, membawa bunga kepadamu. Bunga apa? Bunga Kamboja. Sebagai simbol apa? Kita akan sehidup semati. Giliran kita mati, dia tetap hidup. Ya. Semua pulang. Kembali semua. Jadi tinggallah kita sendirian. Jadi di sana saja sudah jelas ya, ketika setiap orang walaupun kayaknya nangis di atas kuburan gitu kan, seandainya nangis di atas kuburan, kemudian yang di dalam bilang, yuk sini bareng temenin aku. Nggak mau juga lah ya. Likul imri'in yauma idin, likul imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Atau ginilah Bu Mahalia, kira-kira itu kuburan tetangga sebelah yang sampingan jaraknya nggak sampai semeter, bakal bisa nolongin kita nggak di dalam kuburan? Nggak bisa, Ustadz. Nggak bisa ya, masing-masing ya. Walaupun kita tetangga dekat banget tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Baik, ini sekedar visualisasi di pikiran kita bahwa setiap orang pada hari itu punya urusan sendiri yang dia akan lalai dengan kesibukannya sendiri terhadap orang-orang yang paling dicintainya. Dan orang yang paling dicintainya pun tidak akan membersamai dia. Sejak malam pertama pun tidak. Saya ingat waktu ibu saya menangis di malam pertama kematian adik saya, almarhum. Pas hujan malam hari itu. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir dan nangis. Anakku kehujanan. Anakku kehujanan. Ya bagi seorang ibu kan berat ya. Anakku kehujanan. Nangis dia. Ya paling cuma bisa berkata seperti itu. Nggak mungkin dia akan menemaninya. Di dunia
hari ini kita bisa melihat bahwa setiap orang tidak akan punya kemampuan untuk bisa membantu orang lain. Apalagi dia berpikir dengan kondisi sendiri. Oke, kira-kira almarhum adik saya, siapa yang bakal menemani dia? Yang bahkan ibunya sendiri yang paling mencintainya, tak hendak tinggal bersamanya di dalam kubur. Ini di dunia ya, di dunia menggambarkan suasana itu bahwa itu ada. Hanya bisa meratap di pusara. Hanya bisa menangis dalam doa. Tapi untuk membersamai tak hendak. Dan tidak akan pernah bisa melakukannya. Setiap orang sudah sangat sibuk dengan kondisi dirinya, dan pada saat itu terlalu mudah untuk melupakan orang yang paling dicintainya. Bahkan untuk mengingat cinta itu sendiri, jangankan memeluk orangnya, mengingat pernah cinta, itu saja dia lari. Kenapa? Karena cinta itulah penyebab dari semuanya. Cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan, cinta pada saudara, cinta pada ibu, pada bapak, pada pasangan, pada anak, itulah penyebab semuanya. Cinta itulah biang kerok dari seluruh persoalan yang membuat orang lari dari cinta. Akhirnya sadarlah kita pada hari itu. Ternyata cinta yang membuat kita terjerumus pada banyak kesalahan selama ini. Mencintai dengan sepenuh hati orang-orang yang kita cintai, ternyata itulah akar semua perkara yang menjadi penyebab semua perkara.